bersilaturahmi yang kami hormati mas-mas, sahabat-sahabat dari organisasi kepemudaan. Meskipun di Malang ini kalau kita hitung itu sebenarnya lebih dari 200 organisasi kepemudaan, Pak. Tapi ini yang hari ini yang memang sering sowan di DPR ini. Baru pertama. Maksudnya sowannya tapi di depan. Ya. Ketika kami masuk ke sini tadi ini, Pak. Jadi kesannya itu kayak ingat-ingat mungkin kalau bapak-bapak waktu di kampus dulu ya. Kayak di ruangan BEM, Mas. Kalau saya perhatikan kayak saya perhatikan di ruang fraksi yang lain kayaknya beda gitu ya. Nuansanya beda. Mungkin karena banyak aktivis-aktivisnya dulu di sini, Pak. Jadi bagus ini ya? Bagus di sini. Ya ini cocok sama konteks hari ini kan pemuda. Oh, ya. Salam kenal Mas Sulu, Mbak. Ya, panutan juga gitu. Track recordnya Mas Sulu ya. YouTuber juga. Ya. Nah, ini kan biar lebih akrab aja sebetulnya, Mas. Bapak ya, dari teman-teman ini biar tahu masing-masing persen dari panjenengan. Kalau misalkan yang ujung sebelah kanan ini saya dulu juga ambil ininya di panjenengan, Bapak. Oke kok. Iya. Tapi nggak dapat diskon. Tapi sudah cukup murah karena saya sudah kemana-mana itu, Pak. Sudah kemana-mana. Tapi kalau yang tengah teman-teman dulu ini presiden mahasiswa juga, ya, Mas Trio Agus. Dulu panggilannya Tiger karena ketika ya nggak tahu itu ya, namanya ini kayak lurah-lurahan mungkin. Lurah-lurahan kan dulu Pak di Jagung itu Tiger dia. Karena waktu beliaunya itu Presma, saya presiden fakultas. Jadi saya sangat tawaduk ini sama pada saat itu tapi. Karena kalau nggak tawaduk nggak boleh ngadakan ospek beliaunya. Jadi terus Mas Fuad ini rekan-rekan beliau juga yang ujung sebelah sana, yang setahu saya dia ketua alumni UKP ya, tingkat kota setahu saya, tapi ternyata beliau tingkat Jawa Timur. Jadi Mas Fuad, jadi sudah ya cocok mestinya, ini sudah satu frekuensi sudah dengan kita semua. Nah, tinggal bagaimana menurut saya beliau-beliau yang seperti itu, kita yang mestinya jadi motor ya, memainkan fungsinya masing-masing dengan pas gitu. Kita bukan konstituen, kita bukan masyarakat yang harus dibantu begitu juga tidak, tapi sama-sama memainkan fungsinya, fungsi legislasi, fungsi kemasyarakatan, fungsi kemahasiswaan, kepemudaan, mungkin kira-kira begitu. Jadi tinggal bagaimana caranya, tingtungnya itu bagaimana begitu. Bukannya kita minta DPR begini kayaknya kurang pas juga. DPR bagaimana, kita bagaimana, itu aja mungkin. DPR bagaimana, kita bagaimana. Itu kemudian tadi sudah disinggung sama moderator, ya kami. Mas, saya Pak Rohmat. Iya, Pak Rohmat. Karena Pak Rohmat juga senior kita juga. Kemudian begini, Pak. Jadi sebenarnya ada peluang emas bagi kepemudaan di Kota Malang ini karena pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda Olahraga itu sebenarnya punya perhelatan yang bisa jadi trigger untuk seluruh kota kabupaten, yaitu ada namanya perhelatan itu Kota Layak Pemuda. Kota Layak Pemuda. Alhamdulillah per hari ini Kota Malang belum begitu. Padahal banyak sekali kabupaten-kabupaten dan mungkin tempat teman-teman berasal ya, itu sudah mendapatkan predikat itu. Contoh halnya misalkan di Madura, Sumeneb misalkan. Kabupaten Sumeneb itu sudah Kota Layak Pemuda. Nah, kita alhamdulillah belum. Nah, ini penting atau tidak? Bagi saya memang ya tidak penting juga. Tapi ada trigger apa lagi kita ini untuk mengembangkan kepemudaan selain perhelatan itu? Karena kalau dari sisi anggaran, Bapak, Mas, itu kami hitung itu anggaran kepemudaan kita itu 0, ya 0, kalau semua program yang ada di OPD dihitung itu hanya 1,
pro pemuda. Dari belanja langsung dulu kami pernah hitung terus itu, setiap tahun kami menghitung besarnya cuma segitu. Nah itu jadi Mas Fuad menyinggung bahwasanya nanti bulan-bulan apa itu nanti akan dimulai pembahasan Ranperda Kepemudaan. Sudah, tadi Ya. saya sampaikan ke teman-teman Ya. kalau Ranperda pada sidang hari ini kita putuskan untuk membahas Ranperda Kepemudaan. Dan mudah-mudahan ini menjadi kado yang baik Ya. di tahun ini ketika Sumpah Pemuda di bulan Oktober. Oke, Ya. jadi begitu teman-teman. Nanti balik juga usernya teman-teman yang berkepentingan teman-teman mau memanfaatkan itu seperti apa kan begitu Pak. Nanti yang di DPR pemerintahnya sudah memberikan peluang, ruang diskusi, rancangan perda ya. Tapi teman-teman kita-kitanya tidak memanfaatkan itu dengan baik pembahasannya maksud saya. Karena pernah dulu waktu FGD pertama di Dinas Pemuda Olahraga, waktu draft itu mau disusun Mas. Ternyata di situ teman-teman tidak membahas draft itu, tapi membahas formalnya lah. Ini kegiatan apa yang diundang kok ini, kok kami baru diundang nggak tahu apa-apa gitu, begitulah. Jadi klise, biasanya kita menghadapi hal yang klise. Makanya kalau misalkan itu nanti sudah dibahas, tergantung lagi kembali ke teman-teman mau memanfaatkan itu seperti apa. Yang penting pintu sudah sangat dibuka oleh bapak-bapak sekalian. Itu kemudian terkait dengan entah ini bisa dijawab atau tidak Pak nanti kalau masih ada waktu, terkait dengan apa PPDB ya. PPDB itu kan ya Mas Ulum setiap tahun kan masalahnya mesti sama ya. Nah memang dirawat seperti itu apa bagaimana, nah ini mungkin jadi penekanan juga nanti. Itu satu. Kemudian kedua, masalah beasiswa. Jadi saya pernah men-screenshot pembicaraan di grup diskusi itu, ternyata ada beasiswa untuk beasiswa S1 untuk pemuda Kota Malang. Lah itu kapan itu aninya apa? Pengumumannya kapan? Terus syaratnya gimana? Kok dengar-dengar itu sudah di SK-kan. Padahal kami KNPI bahkan mungkin saya UKP nggak ada yang tahu itu. Padahal kami sangat berkepentingan sekali dan itu aspirasi kami sejak dulu. Nah, ketika itu difasilitasi, terus kami itu kok nggak tahu menau, kok kami sangat ngenes gitu loh. Ya, itu ya, ada katanya sudah ada 80-an sudah di SK-kan katanya. Nah, itu ya itu. Kemudian terkait dengan new PSBB. Tadi disinggung ada new PSBB. Mau ada PSBB lagi apa gimana tadi ya disinggung? Nah, kalau misalkan sampai ada PSBB lagi ini kan waduh, kemarin PSBB kita sangat tidak berhasil. Kayak makanan yang dibikin di dapur umum dan dibagikan itu mohon kalau bisa dikoreksi Pak, itu sangat tidak tepat sasaran. Jadi ada 1000 berapa itu? Aduh saya lupa, 1000 kalau nggak salah yang dari APBD kita 1000 di mana namanya Bekan. Terus yang di Dodikjur 2000 dari pemerintah provinsi. 1000-2000 dikumpulkan 3000 masing-masing kecamatan sekitar 600. Itu ngawur itu ininya. Baginya ngawur dan yang bagi juga bingung. Mau bagi ke siapa dan insya Allah makanannya juga moga-moga pantas. Nah, artinya hal semacam itu kan kalau mau PSBB lagi, nah ya harus banyak-banyak dipikir dan memang kita sangat katanya pentahelik, tidak pentahelik juga. Kemarin kampus-kampus itu berjalan sendiri kan sebetulnya, terakhir-terakhir baru diklaim sama pemerintah. Bukan diklaim pemerintah, polisi juga ngeklaim. Nah sekarang katanya tadi sebut UB, katanya sekarang UIN yang dipasrai. UB sudah dibubarkan katanya tim satgasnya, sekarang UIN. Nah kayaknya ini ya bagus lah. Terakhir lagi Pak, terakhir terkait dengan ini COVID ini, apakah pemerintah kota ini jadi memberikan hibah ke PTS untuk teman-teman mahasiswa sasarannya? Katanya ada skema itu dulu. Nah itu jadi apa enggak? Terus kampus mana saja yang sudah dan yang belum? Nanti teman-teman kan berkepentingan ini Rek. Jadi harus kita kawal begitu. Karena duit sudah diberikan ke sana, nggak tahu besarnya berapa.
Terus monggo dikawal, khususnya teman-teman yang sangat membutuhkan. Mungkin terima kasih atas perhatiannya fraksi PKS untuk pemuda Kota Malang, karena ini baru pertama kali seumur hidup kayaknya. Iya, kayaknya begitu. Ya aku gak muji ya, harus dipuji deh, karena ya, coba lihat snacknya saja. Loh kok snackku beda? Oh gitu, gak jadi saya bahas ya. Snacknya saja istimewa begitu loh, ini kan Berupa nasi. penghormatan. Enggak, kue tapi manis-manis, rasa-rasa ya. Terus yang terakhir, saya doakan, saya harap partai politik yang memiliki sayap pemuda seperti PKS ini ada Gema Keadilan, ada pimpinannya Mas Reza ini benar-benar bisa memfasilitasi khususnya teman-teman pemuda ini untuk edukasi ya, edukasi politiknya ya. Jadi ada forum seperti ini mestinya harus seperti apa. Ada misalkan rancangan perda ini, ayo diinisiasi, ini kayaknya sayapnya yang aktif, kayaknya ya ini Garda Bangsa sebenarnya aktif juga, tapi banyak tua-tua juga. Nah ini mumpung PDI belum punya sayap pemuda, tolong dipelopori Mas. Misalkan nanti ranperda apa namanya pemuda, ayo di sini gitu loh. Ya kadang-kadang di rumah makan, tapi di sini. Ya. Nah itu. Nah, sayang gitu loh, kita punya potensi besar, motornya juga ada. Nah, nanti kalau nggak kita ini eman gitu. Yes, makasih itu aja Mas. Panitia terima kasih Mas Badian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.